Saya minta tuh kakak tanya. Saya bukan apa ya kak Saya ya? tanya, kamu aja ngerocos terus. Ya kakak Kamu tanya sama Pak ngomong Pendeta. aja Ini terus, ya, orang yang mau menyatakan bicara kau semua halal potong. ini Giliran siapa kau Pak nggak bisa Pendeta? dipotong. Loh, oke, silakan Kamu kalau kakak mau nanya, jelaskan. nanya. Tapi jangan ngotot-ngototan kamu. Loh, saya bukan ngotot kak, saya sesuai data. Dari Kakak tadi, bilang dari tadi katanya, kamu ngocor aja. Orang mau loh, jawab kakak nggak bilang bisa. katanya tersirat. Itu tidak lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Saya terima. Sekarang yang mengharamkan babi perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya kan jelas Tuhan bilang di situ. Sebenarnya Yesus mau katakan begini. Yesus tidak pernah bilang bahwa babi itu haram atau halal. Leh, Tetapi dia kamu ketawa sih. Kamu itu nggak ada sekarang etikanya begini, orang kalau ngomong. kalau Yesus Kamu tidak mah pernah tertawa, tapi bilang, kamu nggak pernah kalau Yesus dengar. tidak pernah bilang, Haram. Tetapi hatimu sendiri itu haram sama seperti hatimu orang. ya. Hatimu sendiri haram. Kamu mau makan seenak apapun, sehebat apapun, tetapi kalau pribadimu nggak ada etika, kalau hatimu nggak bersih, kalau niatmu itu nggak bersih, tetap aja kamu jorok. Gitu. Niatnya. Jadi Sejak kapan kalian ada niat? Tuhan ajarkan seperti makanya dari awal Nawa saya itu udah kalian bilang, sejak kapan kalian ada nawa itu? seperti inilah kalian kalau diskusi nggak Enggak lah ngasih kak. orang bicara. Kakak begini ya, lucu Nggak ada kakak. etika Kakak kalian tertampol itu. dengan omongan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu pembicaraan antara Farisi dengan Yesus. Saya bertanya, yang mengatakan demikian, ia mengatakan semua makanan ini halal, siapa kak? Ini kan yang menuliskan Markus Bisa kak. aja orang yang di situ menyimpulkan. Jadi begini kak, penyimpulan orang bisa dikatakan bahwa itu dibenarkan oleh Yesus, bahwa Yesus yang mengatakan semua makanan halal. Tapi sebenarnya itulah bedanya kita memahami dengan kami memahami. Loh kak, saya sudah baca. Secara tersirat, Yesus sudah membicarakan apa yang kamu tanya itu. Kakak tersiratnya belajar dari mana kak? Kata tersirat, maksudnya begini. Dari apa yang kamu baca tadi kan sudah dijawab. Ini tersurat kak, ini tersurat. Aduh, kenapa digini kan? Ini tersurat kak. Pertanyaan saya,
tersirat yang kakak katakan itu diambil dari mana? Sehingga kakak menyiratkan yang tersurat. Karena begini, kakak mengatakan yang ngomong ini adalah perbincangan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan Yesus. Kan begitu. Nah, yang menyatakan bahwa Yesus yang menghalalkan semua makanan ini siapa? Orang Farisi? Gak bisa, Kak. Karena orang Farisi yang pertama menentang. Makanya mereka tanyakan, kenapa murid-muridmu ini makan menggunakan tangan najis? Jadi siapa yang menyatakan ini? Karena muridnya ini kena tegur, gak? Siapa yang menyatakan bahwa Yesus membenarkan untuk menghalalkan semua makanan? Berarti gini, Kak, ya. Ini maaf. Sebenarnya Yesus tidak pernah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Tuhannya kepada Nabi Musa pertama kali. Imamat 11 itu loh, Kak, Yesus masih mengikuti loh. Makanya dia tidak ada makanan yang diharamkan oleh Tuhannya dia makan, gak ada, Kak. Makanya ini saya tanya, siapa yang menyimpulkan bahwa Yesus mengatakan semua makanan itu halal? Kakak coba tanya sama Pak Pendeta ya. Saya minta kakak tanya. Saya bukan apa ya, Kak, ya. Tanya, kamu aja ngerocos terus. Ya, kakak tanya sama Pak Pendeta. Ini yang menyatakan semua halal ini siapa, Pak Pendeta? Loh, oke, silakan kakak jelaskan. Nanya, tapi jangan ngotot-ngototan kamu. Loh, saya bukan ngotot, Kak. Saya sesuai data. Dari tadi kamu ngocor aja. Orang mau jawab. Kakak bilang katanya tersirat. Nah, yang tersirat ya, karena kalian nggak paham. Intinya kalian nggak paham Bibel kami itu. Kalian nggak paham. Itu di ayat yang tadi yang kamu baca di Matius 7, di ayat yang ke 7 dan 8, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kan jelas di situ. Yang ditanyakan itu adalah hal-hal adat istiadat yang sebenarnya adat istiadat tidak lebih tinggi daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Gitu, saya potong di situ, Kak. Nah, saya potong, Kak. Ngapain kau potong-potong? Giliran orang bicara kau potong-potong. Kamu punya etika kalau nggak? kakak mengatakan adat istiadat itu tidak lebih tinggi daripada perintah Tuhan, saya terima. Sekarang yang mengharamkan babi perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya kan jelas Tuhan bilang di situ. Sebenarnya Yesus mau katakan begini. Yesus tidak pernah bilang bahwa babi itu haram atau halal. Tetapi dia kamu ketawa sih. Kamu itu nggak ada etikanya orang ngomong. Kalau Yesus tidak pernah bilang, kamu nggak pernah dengar. Yesus tidak pernah bilang, buktikan sama saya Yesus. Ya dengar dulu. Kamunya itu jadi bikin emosi orang. Kamu bisa bicara atau enggak? Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kamu teriak-teriak ini nggak boleh, ini haram, ini haram. Tetapi hatimu sendiri itu haram, sama seperti hatimu orang. Ya. Hatimu sendiri haram. Kamu mau makan seenak apapun, sehebat apapun, tetapi kalau pribadimu nggak ada etika, kalau hatimu nggak bersih, kalau niatmu itu nggak bersih, tetap aja kamu jorok. Gitu. Niatnya. Jadi kalian ada niat. Tuhan ajarkan seperti makanya dari awal saya itu udah kalian sejak kapan kalian ada nawa itu? Seperti inilah kalian kalau diskusi, nggak ngasih orang bicara. Kakak begini ya, lucu kakak. Kakak tertampol dengan omongan kakak. Kakak tertampol. Engkau tertawa. Saya pun tertawa dengan tingkah lakumu yang kayak gitu. Kakak mengatakan, ya, Yesus sendiri mengatakan, kenapa kalian mengikuti perintah manusia, sementara perintah Tuhan kalian abaikan. Adat istiadat orang Yahudi itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, Kak.
Emang saya bilang bertentangan. Makanya Saya juga tidak bilang bertentangan, Nora. Yang sekarang, saya katakan pertanyaan saya. sekarang Pertanyaan dengar saya. dulu. Kamu dari tadi nyerocos terus. Kamu nggak mau dipotong. Ada pakai data, Kak. Saya pakai data, Kak. Nggak pakai data. Kalau mau diskusi yang benar. Kalau kau nggak bisa diskusi, Ya nggak usah. pakai data lah. nanya. Di mana datanya Yesus itu memperbolehkan makan babi? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Nah, di mana? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Ya di mana Ada saya datanya? bilang Yesus melarang makan babi, ada? Nggak ada. Loh, Kak, kalau gitu oke, kenapa kalian makan babi? Lah, apa urusanmu dengan kami makan babi? Lah, makanya itu. Ini yang saya maksud. Ya, Yesus tidak makan katakan babi, seperti kalian makan ini, babi. Nora. Yesus Nora, bersunat dengar, karena dengar, tidak dengar, bersunat. dengar, jangan kejang-kejang kamu, Nora, biasa saja. Saya tidak Yesus kejam. mengatakan begini, Hah. ketika Yesus katakan bukan apa yang masuk ke mulut yang yang mengharamkan, tetapi yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Oke, Paham? Yesus ngomong kayak begitu. Makanan kita, Yesus ngomong kayak begitu. Udah. dengar. Yesus ngomong kayak begitu. Pertanyaan saya. Dengar. Yesus Orang ngomong masih kayak ngomong, begitu. Udah ya, aku Yesus keluar ya. ngomong kayak Kamu begitu. bisa Apakah diskusi berarti begini. babi Maaf. itu halal? Apakah berarti babi itu halal? Ya halal, kenapa nggak halal? Di mana Yesus menghalalkan babi? Makanya kau kalau dijawab dengar dulu, jangan kamu nyerocos terus. Kamu kalau di ini nyerocos terus, udah kayak apaan kamu? Loh, di mana Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan aja. Tadi saya udah bilang, apa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari hatimu, pikiranmu, hatimu yang selalu menghujat, memfitnah. Nah, itu yang kotor, itu yang najis. Oke, saya tanya, kenapa Yesus ngomong kayak begitu? Benar. Kenapa Yang Yesus ngomong masuk kayak ke gitu? mulut, apapun yang kamu makan, kalau itu tidak membuat kau sakit, itu bisa Jangan dikatakan panjang, halal. Kak. Nggak ada dibilang tidak buat kau sakit. Nggak ada panjang, Kak. Pertanyaan Ya, saya, itu tidak kenapa najis, Yesus Nora? sampai ngomong seperti itu? Menajiskan. Kenapa? Ya dari apa yang kau baca itulah kalian nggak paham. Kau baca tadi kenapa yang orang-orang saya Yahudi baca, bertanya muridnya yang saya kayak baca, gini-gini. Kak, dengar. Kenapa Yesus ngomong sampai seperti itu? Karena yang saya baca, orang-orang Farisi dengan ahli Taurat itu menegur, mempertanyakan, Ya, kenapa ya, beberapa muridmu makan menggunakan tangan najis? Bukan Betul. masalah makanannya, karena diterangkan di sini Betul. mereka tidak makan babi. Betul. Nah dengar. Nah, ya, Nah, jadi orang mana Yahudi Yesus tadi itu menghalalkan orang makan babi? Farisi. Itu orang Yahudi itu Yesus- tadi Yesus kan. menghalalkan makan babi mana? Benar. Yesus menghalalkan makan babi. Bisa Mana? ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Saya minta data, Kak. Bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong saya keluar. Saya nggak suka Ya kayak udah, gini keluar diskusi. aja, nggak Kalau apa-apa, bisa, Kak. nggak usah. Nggak apa-apa, Saya Kak. Ya, keluar saya aja. capek. Terima kasih ya, Kak. Ya, ternyata kau tidak Nah. bisa menunjukkan data. Ternyata. Terima kasih. Begini ya. Begini ya. Dia bilang, Yesus, apa yang dibilang Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan najis. Itu yang bukan najis. Sementara konteksnya kita tahu, di sini tidak memperdebatkan soal makanan. Yesus tidak memperdebatkan soal makanan. Yang diperdebatkan itu adalah kenapa murid-murid Yesus makan memakai tangan najis. Kan konteksnya dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan dinajiskan. Masalah konteks di sini yang dikatakan Yesus bukan soal makanan poinnya, tetapi tangan kalian itu kenapa tidak dibasuh. Itu. Gitu loh. Sebenarnya Halo, Mora. simple ya. Halo. Tidak ada pembahasan tentang babi. Babi di sini tidak ada loh diungkit. Terus yang mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang selalu mereka ambil sebagai data. Data mereka untuk membenarkan Yesus membolehkan mereka makan babi. Sementara dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini siapa yang ngomong?
Diberkati Masya Allah. Saya jawab nggak? kau bang. Diberkati kau bang. Barakallahu fikum, barakallahu Ya, fikum. anak istrimu belum. Bisa saya tanggapin nggak? Masya Allah. Silakan Barakallahu Mora. fikum. Dari Kristen ya bang. Iya ya. Coba silakan. apa bisa nggak ditampilkan itunya ayatnya? Abang Yang tadi. beginilah bang. Kalau kita diskusi, abang kan juga harus ada data. Masa saya terus nanti yang buka dong? Ya karena sudah ada di situ. Enggak lah bang, saya nggak mau begitu bang. Kamu buka dari situ, sama-sama saya juga mencerna dari sini. Silakan bang, ambil Bible-mu. Kau kan di dalam rumah. Hmm? Bentar ya. Silakan, silakan. Oke, Agung Wijaya. Agung Jaya Wijaya. Halo. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke. Kalau yang di bawah 100 dalam hati ya. Amin. Masya Allah. Tolong tap-tap layar ini. Saya tahu ini memang banyak di sini mocor-mocor ini, modal congor. Tapi di tap-tap layarnya, ayolah saudara-saudaraku tap-tap layar. Selagi masih buka apa tadi apa ya ayatnya? Markus 7 bang. Markus 7 ayat. Nah, nomor ini bang 19 bang. Markus 7:19. Bentar ya. Dari 18 lah dulu bang. Coba baca. Bang Mora, mana nih? Halo Bang Mora. Ya sebentar. Ya baca dari 18 bang, itu poinnya. Dengan 19, silakan. Markus. Abang baca lah bang, jangan berfirman dalam hati bang. Dari tadi kami Sabar, nunggu sabar. loh. Berfirman pula abang Santai. dalam hati. Malah aku dengar. Santai. Barakallah bang Song, Markus diberkati 7. kau bang Song. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masya Diberkati Allah. kau bang Song, diberkati kau. Ulang lagi Markus 7 ayat. Ayat 18 19. Coba abang baca itu poinnya bang. Biar kita telah masing-masing Oh. kita telah baik-baik ya bang. Maka Jadi haram atau jawabnya, najis. Beda haram, Apakah beda kamu najis juga bang. tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, dengan demikian Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, Ya. selesai. Tunggu sebentar. Nah, sekarang ini katanya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Pertanyaan saya, di dalam Imamat 11, ini abang buka Imamat 11 lagi bang. Maka yang lebih bagus abang pakai perangkat. Imamat 11 coba bang. Buka Imamat 11 bang. Kita Imamat 11 nomor Ya. 7 baca. Demikian juga babi hutan, gitu ya? Ya, Karena memang berkuku belah, yaitu yaitu kukunya berselap panjang, tetapi memamah tidak membawa biak. Haram itu bagimu. haram ya, bukan najis ya, bukan najis ya. Oke bang, bukan najis haram. ya, Ya. haram, bukan najis. Oke, buka lagi di dalam Markus 7 bang, yang tadi lagi. Kenapa? Buka dulu Markus 7 bang. Ya sudah. Oke, coba abang baca nomor 2. Markus 7. Iya, Markus 7 nomor 2.
mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu Mm-mm. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, kita balik yang tadi Bang, 18. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Jadi konteks yang menajiskan di sini bukan berarti Yesus menghalalkan semua makanan masuk ke dalam perut, ke dalam mulut, tetapi najis konteksnya di sini karena ahli Taurat dengan orang Farisi menegur beberapa murid Yesus tidak membasuh tangan karena adat istiadat orang itu tangan yang tidak dibasuh itu najis. Jadi ketika memegang makanan itu najis. Bukan konteks mereka mempermasalahkan tentang makanan yang haram dengan yang tidak, tetapi tangan yang tidak dibasuh itulah yang najis. Makanya saya bilang, mana dikatakan di dalam Bible Yesus memperbolehkan kalian makan babi. Kalian ambil data ini, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu bukanlah yang haram. Sementara di sini tidak ada dikatakan haram, tetapi najis. Emang bedanya apa? Kecilkan dulu, siapa mic dulu nih pas ini. Bedanya apa? Ayo. Halo, oke sekarang di mana Yesus menghalalkan makan babi? Nah, itu kan sudah ada di situ. Di mananya? Yang 18 tadi kan? Aduh, berarti abang sama saja. Coba lihat ini sih. Tidak tahukah Gila. kamu bahwa segala Tidak tahukah sesuatu dari kamu luar yang bahwa masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Pertanyaan saya, ya pertanyaan saya, Imamat 8 nomor 11 yang abang baca mengharamkan apa menajiskan? Ya sama aja tuh. Sekarang Emang abang tunjukkan datanya sama saya, najis dengan haram itu sama. Silakan. Najis dalam haram kan sama aja tuh. Iya, abang tunjukkan datanya kalau najis dengan haram sama. Maksudnya? Iya. Di mana kalau itu adalah sama? Kalau haram itu kan yang dilarang. Itu aja. Haram dan najis sama aja. Kalau dalam kekristenan. Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat selalu, Masya Allah, berkah selalu. Haram dan najis itu sama aja. Kenapa harus dibeda-bedakan gitu loh? Sekarang saya tanya, darah itu haram apa najis? Haram apa najis di perjanjian lama ya haram. Bukan najis. Sama aja tuh. Gimana sih? Kok dibeda-bedakan gitu loh? Ya mungkin di Islam ya dibedakan, tapi di kekristenan sama aja. Orang Yahudi ada syariatnya bang. Kristen lah yang nggak ada, makanya Kristen tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang najis. Pernah nggak Yesus mengharamkan sesuatu? Nggak pernah. Contoh begini ya bang, kalau di dalam Islam ya bang, sekarang begini, apakah kotoran hewan itu najis? Itu kan najis kalau dalam Islam loh ya. Kalau dalam Islam bukan dalam Makanya Kristenan. betul ya. Jadi begini ya saudara-saudara ya, Kristen ini memang tidak ada hukum najis dengan haram. Saya jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama kau Mora. Kenapa harus Kotoran dijelaskan hewan, sih? sebentar diam dulu kau. Kotoran hewan itu najis, tetapi belum tentu haram. Contoh, ketika saya dikencingi misalnya oleh sapi, saya tidak bisa melakukan sholat karena pakaian saya sudah terkena najis. Seperti itu. Nah, apakah berarti dia haram? Tidak, karena daging sapi halal untuk dikonsumsi. Ini maksudnya. Nah itu kan di Islam kan. Makanya saya katakan yang dinajiskan dimaksud Yesus di situ yang mana? Makanannya atau tangan itu? Gitu loh, maksudnya begini, Nora, itu kan karena kamu paksakan cara berpikir Islam. Oke, sekarang Imamat 11, gitu. babi itu haram apa najis? Ya haram lah. Nah, Untuk orang sekarang Yahudi. di dalam Markus 18 dikatakan Yesus najis atau haram?
Nah, kan itu sama aja. Karena kamu gini loh, Saya karena kamu tanya, membedakan di haram dalam dan Markus najis. 18, Yesus menajiskan apa? Mengatakan apa yang dinajiskan itu bukan yang masuk dari dalam mulut. Kenapa Yesus mengatakan najis? Mana? Di dalam Markus 18. Loh, justru di Saya dalam tidak tanya Markus justru, 18, kenapa? dalam Markus 18, Yesus mengatakan bahwa semuanya bisa dimakan. Makanan dimakan bisa Ya, saja. itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Bahwa Jadi kan semuanya di boleh situ sudah dimakan. termaksud di situ. Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengatakan boleh dimakan semua makanan? Loh, segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, Ayo. sekarang pertanyaan saya, babi itu haram apa najis? Ya, karena kamu membedakan najis dan Enggak, haram sesuai menurut dengan Imam Ahmad pemikiranmu. menurut Imam Ahmad 11. Jangan menurut saya. Menurut Imam Ahmad 11 kenapa begini komalnya, Bang? Aduh. Menurut Imam Ahmad 11, menurut Imam Ahmad 11, babi itu haram apa najis? Nah, itu kan menurut hukum Yahudi kan? Ada Loh, istiadat Yahudi. Sekarang saya tanya, Yesus Yahudi bukan? Iya. Yahuda. Dari Sekarang segi saya tanya, tribe, ya. menurut Imam Ahmad 11, babi itu haram apa najis? Menurut Imam Ahmad, iya. Haram. Terus, ya. Nah, menurut Markus 18, Yesus mengatakan najis atau haram? Apanya yang dinajiskan di situ? Ya, makanya saya tanya sama kau, apa yang dinajiskan Yesus? Maksudnya di Justru, sini. justru tidak ada yang dinajiskan. Oke, baca lagi Gini yang loh, Markus 7 nomor gini 2. loh, justru yang Baca dulu yang Markus 7 nomor 2. nomor berapa? 2. Itu kan keterangan kan? Baca dulu, kenapa Loh, jadi iya, Yesus sudah, mengeluarkan kata keterangan najis? kan itu? Ya, baca dulu kenapa Yesus mengeluarkan kata najis. Baca. Ya, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Terus, Nah, jadi apanya? yang dimaksud Yesus yang najis itu yang mana perbincangan mereka? Masalah tangan atau masalah makanan? Loh, justru kan Yesus menjawab bukan hanya soal tangan. Loh, Di mana? Di mana Yesus menghalalkan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. segala Tapi yang sesuatu yang masuk yang- ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. Yang Nah, di mana yang konteks ayat di situ 18 katanya ya, sebentar. menghalalkan Segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Oke, Jadi sekarang kalau saya tanya, kotoran najis tidak? kotoran najis, Ya. ngapain? Itu kan bukan makanan. Ya, saya tanya, kotoran najis tidak? Mana? Gimana apa najisnya kotoran? Saya bertanya, kamu tinggal jawab, kotoran najis nggak? Tidak ada kotoran itu, nggak ada soal najis atau haram di situ, nggak Saya ada tanya, itu. kotoran najis tidak? Loh, kamu pertanyaanmu Loh, tidak saya bisa. bertanya, kotoran Loh. najis tidak? Kalau kamu bertanya kamu Loh, bertanya karena kata Tuhan kamu, gini, kamu dengar, bertanya, kata Tuhan kamu, dengar, bahwa dengar, segala dengar sesuatu dulu. dari luar, Ya, nah, kamu kotoran kan dari bertanya, luar dia. dengar. Kamu pijatai. Nah, Kamu kalau seandainya kau bertanya, makan najis tidak? Kamu bertanya di Kristen Saya atau makan, enggak? saya tanya, Loh, kotoran kamu najis tidak? Di Kristen? Iya, Ya enggak najis, enggak ada berarti boleh nilainya di situ. dimakan. Loh, itu bukan makanan. Salah barakallahu fikum. Loh, barakallahu buktinya di dalam raja-raja ada yang memakan kotoran. Nah, itu kan orang Yahudi sudah. Kenapa kebawa ke sana? Loh, kenapa dibawa ke sekarang? Gitu. Jadi Nah, ayo. jadi segala sesuatu ya, termasuk kotoran, kencing, kan segala sesuatu. Jadi boleh kalian mengkonsumsi kencing ya. Untuk apa? Iya kan? Untuk apa? Segala sesuatu kan? Loh, untuk apa kita konsumsi? Ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Hah? Saya bertanya, ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Nggak ada. Berarti halal semua kan? Ngapain? Maksudnya itu ngapain gitu loh? Loh, Halal ngapain? semua. Ngapain? Ngapain coba? Halal tidak? Itu justru Minum kencing halal pertanyaan. tidak? Oke, gini loh, sama seperti misalkan ya,
Kamu pernah nggak kamu dilarang makan besi? Nggak pernah. Ya kamu makanlah. Sekarang begini, soal kotoran jangan ke besi. Kalau besi bisa dimasak, dimakan itu bro, karena nggak ada haram najisnya. Masalahnya besi nggak bisa dimakan. Kau ini bongol. Bisa saja dimakan. Limbah itu makan besi itu. Kencing halal nggak? Apanya? Loh, Kencing halal nggak diminum? lah kencing itu tujuannya untuk apa sih? Saya tidak punya tujuan. Kenapa kami seandainya katanya kencing, ada yang meminum kencing, dia dosa, dia terkena hukum najis atau tidak najis kalau di dalam Islam. Sekarang Kalau di kami, di kalau dalam ada tahu, gini loh, kalau di kami, halal kalau nggak? kalau ada yang minum kencing ya goblok. Itu dosa karena apa? Tapi bukan soal Di kencingnya. mana dosanya? Sebentar. Di mana dosa kalau minum kencing? Bukan soal dosanya. Loh, Bukan soal. itu dosa. Kau yang bilang. Dengar dulu dong. Gini loh. Meminum kencing itu dosa, bukan soal haram tidaknya kencing. Udah. Tapi karena minum kencing untuk apa dulu? Loh, bukan Itu untuk merusak. apa? Sekarang begini. Itu merusak diri. Gini Sekarang loh. begini. Sekarang begini. Dengar Ada dulu. orang meminum kencing, ada orang dengar dulu, memakan kotoran. dengar. Dosa tidak? Apanya dosa? Yang mana? Coba. Tanya Boleh lagi. tidak? Apa? Halal nggak minum kencing? Kok tanya halal sih? Oke, sekarang begini. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Itu siapa yang ngomong? Ya, apa yang menulis? Apa Markus itu terus? Oh, Markus yang menulis. Iya. Dari pernyataan siapa Yesus mengatakan semua makanan halal? Ya dari situ kan. Sekarang oke, konteks di atas membahas makanan atau membahas Segala tangan? sesuatu yang dimasukkan dari mulut. Terus? Sudah ada di ayat 18 kan? Ya, segala sesuatu yang masuk dalam saya baca ya. Apakah kamu baca juga dulu tidak ya. dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Apakah ini konteksnya membicarakan tentang makanan? Saya tanya dulu segala sesuatu apa tuh? Nah, baca dulu kok dari pertama deh, biar enak. Itu aja dulu jawab. Sudah Enggak, ada. kau baca dulu dari pertama, biar enak. Kita muter-muter lagi. Tadi kan sudah tahu Baca dulu apa dari pertama. dibilang ayat 2. Baca dulu dari pertama. Baca dulu dari pertama. Apa tuh? Yang mana? Spesifik aja. Nomor nggak satu usah. lah. Masa berarti ini kan tidak nangkap sama si Mora. Kristen ini memang mana ada yang pintar. Kok kita Gimana tidak sih? mungkin menyembah manusia. Gini Kelakuannya sama loh, pula dengan si Nora, Mora. karena kamu membawa cara Coba baca berpikir. dulu dari pertamanya. Coba Karena baca kamu dulu dari membawa pertamanya. cara berpikirmu. Iya, bukan yang cara di berpikir Islam saya. Kamu baca dengan dulu memahami dari kami pertamanya. gitu loh. Ya nggak nyambung lah, nggak nyambung. Lah, Markus 7 nomor 1. Apa tuh? Ayo. Baca dari pertamanya. Iya, yang kamu mau tanya apa? Di sini konteksnya mereka membicarakan makanan atau membicarakan tangan yang dalam keadaan najis. Membicarakan Itu kan makanan. ceritanya memang tentang nggak cuci tangan kan? Nah, jadi apa dibilang Yesus di dalam 18? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar? Di sini dari luar apa? Kenapa dikatakannya dari luar? Kamu baca ini. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, di sini dikatakan lagi, ya, adat istiadat orang Yahudi. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi mereka kalau pulang dari pasar, mereka tidak boleh makan kalau mereka tidak membersihkan dulu dirinya. Termasuk tadi istiadat. Makanya dikatakan Yesus begini, dengarkan baik-baik. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu dari bahwa segala sesuatu dari luar
Karena apa? Adat istiadat orang Yahudi, kalau mereka pulang dari pasar, mereka tidak boleh dulu makan kalau mereka tidak membersihkan dirinya, karena mereka menganggap itu masih najis. Makanya dikatakan Yesus, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Konteks di sini adalah apa? Kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. Satu, yang harus kau baca mulai dari pertama sampai nomor 5 apa? Satu, orang Yahudi adat istiadatnya mereka tidak bisa makan kalau tidak membasuh tangan karena menganggap itu najis. Kedua, mereka tidak bisa makan kalau mereka pulang dari pasar tidak membersihkan dirinya karena menganggap itu najis. Makanya dikatakan Yesus, apa? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar, bukan konteks makanan. Makanya saya tanya, siapa yang mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal? Sejak kapan di sini konteksnya makanan? Ini konteksnya adat istiadat. Makanya dikatakan perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, bukan membahas makanan. Makanya kenapa Kristen ini ngeyel, selalu membenarkan Yesus menghalalkan babi. Kamu itu yang ngeyel. Di situ udah dibilang segala sesuatu kamu paksakan hanya untuk Segala sesuatu cuci yang dari tangan. luar kan? Iya, terus. Nah, konteks dari luar itu apa penjelasan dari nomor 1 sampai 5 ayatnya? Ya, itu termasuk salah satunya tidak cuci tangan, kan gitu. Adakah di sini membahas makanan? Membahas makanan enggak memang. Ya udah, berarti sejak kapan sejak kapan? Sekarang saya bertanya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang menuliskan dengan demikian? Penulis. Dari mana penulis ini bahwa Yesus menghalalkan makanan? Lah, itu muridnya kok. Bagaimana? Turunlah kau, sementara muridnya aja turun ya. Jangan paksakan lah cara berpikir kalian. Saya tidak perlu berpanjang. Saya poin aja saya kejar. Dari 1 sampai berapa ya? Sampai 5, betul, sampai 5 kan? Bahwa di sini dikatakan najisnya tangan kalau tidak dibasuh. Ini sudah adat istiadat orang Yahudi. Betul. Ngapain berdiskusi sama orang yang mempertahankan begitu? Nggak ada, ujungnya dia dapat bodohnya. Saya tidak perlu. Naikkan yang apa? Ibu tadi ya saya dengar, saya sebentar sini ya, saya mau bertanya. Ibu tadi bilang, Sebentar dulu bro, sebentar dulu. Disapa dulu. Yang bagus. Emang lah Kristen ini begitu, nggak ada adab. Naik roh anjing pula dipakai. Oke, silakan. Disapa dulu. Buka mute-nya lah. Bro, buka mute-nya bro. Nggak tahu pula dia. ya, Buka mute-nya. saya mau Oke. bertanya. Sapa dulu, jangan sapa dulu. Sapa dulu. Selamat bergabung, selamat malam. Oke, malam ya, siap. Lanjut. Saya mau bertanya. Ibu bilang tadi bagi Islam kencing sapi itu haram. Najis. Ya. Kalau kencing unta yang diminum di sana itu gimana itu? Itu keadaan darurat. Udahlah Bu, udah. Itu Ibu cari koin aja itu. Ya, terima kasih saudara-saudaraku ya yang sudah memberikan koin. Kalian diberkatilah, kalian yang memberikan saya koin. Diberkati. Ya. Kau tidak paham arti kata darurat. Karena apa? Macam mana lah, babi dan anjing aja bukan keadaan darurat kalian makan. Gitu loh. Ini kan yang lain lagi apa? Bang Greg. Banyak di bawah yang ngantri nih. Oke, halo Anik. Bang Anik. Halo Bang Anik. Assalamualaikum, saya di bawah aja kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepencet. Ya bisa lah. Tidak seperti kalian. Anjing aja kena tabrak mati di pinggir jalan udah jadi bangke pun kalian makan. Sementara ada larangan tidak boleh bagi kamu makan bangke. Jelas kalau orang Yahudi. Kau
Aturan tidak mau dipakai. Apa beda kau dengan binatang? Oke, halo Bang Rival. Halo Bang Rival. Iya, saya cari koin Amer. Saya cari koin untuk beli sempaknya gondrong saya. Gondrong saya sudah berapa ribu tahun tidak pernah ganti sempak. Ya Allah, tolonglah, kasihan kali dia. Ya, tolonglah kalian ya, bantulah. Setidaknya kalau kau tidak bisa membantu gondrong saya beli sempak, jangan kau di sini membuli. Kasihan kali gondrong saya. Oke, halo Nurman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim ini bang. Oh iya, siap. Ya. Iya bang, cuma nyimak be bang. Oh, di bawah be. Terima kasih bang. Terima Saya. kasih. Ya. Ya, sama-sama. Kau, biar saya tunjukkan datanya. Oke, halo Bang Roma. Halo. Halo Bang Roma. Halo. Alamak. Hai manusia. Hormatilah ibumu. Mora mau naik lagi nih Mora. Bang Mora. Ngapain? Gak ada kerjaan. Ngapain dia naik? Orang udah dapat kita poinnya kok. Oke, halo JK. Halo JK. Halo JK. Halo. Nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa kalian bohongin. Nggak bisa kita putarkan saya. Di situ nggak ada konteksnya haram. Konteksnya najis. Kenapa Yesus mengatakan yang dari luar itu tidak dinajiskan? Ya karena konteksnya orang murid-muridnya Yesus itu makan tidak menyuci tangannya. Memang jorok ya. Heran aku. Kenapa Kristen suka kali yang jorok? Cebok anaknya langsung makan ya kan? Aduh. Oke, halo Georga. Halo Georga. Ibu itu udah buat malu Islam. Kau lah yang malu. Ya. Oke, halo. Lanjut. Lanjut Bang. Lanjut. Orang tenang. Iya. Emang anak Batak dan boy dengan B2 B1 Jangan kau bilang halak Batak, Bang. Kasihan orang yang di Mendeling itu. Orang Batak itu, Bang. Mereka Muslim, Bang. Kau bilanglah dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa suku di sini ya. Kalau kau membawa Batak Kristen, ingat ada Batak yang Islam. Oh, oke. Kau nggak boleh kayak gitu, Bang. Oke, aku tanya dulu. Kau tadi kan pakai Injil Markus. Ya. Kau bertanya, ya, Nih. di mana perkataan yang tidak diharamkan gitu? Tuh, saya yang bertanya sama kau. Aku kasih tahu ya. Hah? Dia yang bertanya, dia yang jawab. Silakan, Bang. Kau bertanya, saya yang jawab. Kisah Rasul Hah? 10. Ini Siapa saat Rasul? Emangnya Yesus, emangnya Paulus ada sejaman dengan Yesus? loh, Tuh, Paulus itu dipanggil oleh Yesus, dia dipilih. dia dipanggil, dipilih, dipilah, dipulihkan. Loh, Dipilih, kupilih kau Paulus. Kupilah kau. dia dipilih. Kupilihkan kau Paulus. Dia seorang
Farisi. Dia murid dari Gamaliel. Ah. Dia dari suku Benyamin. Nah, sekarang saya tanya, Benyamin itu siapa? Benyamin itu adalah keturunan dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apa arti Benyamin? Kenapa? Benyamin Benyamin itu adalah anak dari Rahel dan Yakub. Menurut orang Yahudi, Benyamin itu siapa? Dia adik dari Yusuf. Hah? Yusuf siapa? Yusuf itu adalah anak dari Yakub dan Rahel. Rahel itu adalah anaknya dari Laban. Saya bertanya, Benyamin itu Nggak kenal lagi Laban siapa? si Laban. Itu. Iya, si Laban. Marga si Laban kan? Bukan. Mang tahe. Nggak tahu Laban. Nggak tahu kau si Saya Laban. tanya, anaknya Yakub ada berapa? Kalau laki-laki dia punya 12. Ada satu terus? perempuan. Nah, sekarang saya tanya, yang paling bungsu namanya? Itulah si Benyamin yang sampai Rahel meninggal. Nah, sekarang apa arti Benyamin? Kalau arti-artinya saya nggak hafal. Nah, lanjutkan. Ya, kau kan mau jawab saya. Silakan. Nah, kau tadi kan bertanya kenapa B2 itu haram kau bilang. Itu di kitab Imamat. Ya. Itu kamu tahu kitab Imamat itu apa? Itu para imam-imam yang akan dipilih. Itu dari suku Lewi aja di situ. Aku mau kasih tahu di Alkitab pun ada tertulisnya. Sebenarnya Tuhan pun memperbolehkan di kitab para rasul itu. Iya, di Ini mana? Tertulis. Iya. Si Petrus dan Cornelius waktu dipertemukan Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 10. Dia waktu di Yope. Tapi ini waktu dia lagi menunggu si Cornelius. Di ayat yang ke-10. Dia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar dan yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Nah, berbagai binatang berkaki 4. Berarti kalau semua jenis binatang berkaki 4, babi juga ada. Di mana situ dikatakan ada babi? Loh, kalau dibilang berbagai jenis binatang, Kambing kaki 4, kuda ada kaki bilang 4, ada bilang binatang kaki 4, kerbau ada kaki binatang 4. menjalar dan burung. Saya Bilang bertanya, di mana di situ dikatakan babi? loh, berbagai jenis binatang, Nggak baca ya arti berbagai jenis binatang. Jadi babinya sebesar apa sampai semuanya? Kalau Gini ya, kita bayangkan ya. Kita nggak tahu bayangkan bahasa Indonesia. kita bayangkan babi, anjing, sapi, ya kan itu sebesar Sabar. seluas apalah itu ya. Ya, lanjutkan dulu. Sabar, ini belum selesai. Ya. Kan artinya berbagai jenis binatang kan yang kaki 4. Terus ayat berikutnya, kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi jawab Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Petrus pun tahu seperti apa yang kau bilang tadi. Ya, terus Tapi apa yang lanjutkan dulu, lanjutkan lagi. Terus kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah berkata begitu. Nah, baru hal ini. Terus ayat 16, hal ini telah disampaikan sampai 3 kali. Dan segera Sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi Petrus makan nggak? Loh, iya.
dan dia bertanya-tanya dalam hati. Dia sabar. Dia sabar dulu. Mana Petrus makan? Belum. Ini kan dia nih masih belum makan, tapi istilahnya karena dia ini kan berencana untuk bertemu dengan si Cornelius yang Oh, jadi dia belum makan. Nah, Belum. ketika dia sudah ketemu Cornelius, datang lagi nggak makanan itu? ya istilahnya kan ini perintah Allah. Ada perintah Allah. Apa yang dibilang Allah? Loh, kamu kan tadi berkata ini kan Allah berkata. Kamu kan tadi berkata di imamat itu babi itu haram. Tapi kan dikatakan apa yang dikatakan apa di sini dibilang apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa? Coba jawab itu. Sekarang hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Betul? Nah, itu karena adakah si dia Petrus memakannya? sabar karena dia sedang menunggu pendatang yang akan mendatangi si Petrus. Oke, Si Cor- orang yang si datang itu Cornelius. akhirnya makan lagi nggak? Sabar karena dia bukan untuk itu, karena memang si Petrus memang lagi lapar. Kan dia lagi lapar. Di Kamu tengok nggak? Apakah di sini Tuhan menguji Petrus atau tidak? Tapi Tuhan menyarankan makan Petrus. Kalau kamu lagi lapar, menyarankan makan. Tapi kan Tuhan tidak mengatakan itu haram. Tapi bilangnya Tuhan itu jangan kamu katakan itu haram. Apa yang dinyatakan Tuhan halal, jangan kamu katakan haram. Ayo, coba jawab. Nah, sekarang saya tanya sama kau, apakah Petrus memakannya? Ya karena kan dia akan bertemu dengan pendatang yang akan ingin bertemu dia. Nih, saya bacakanlah, kau nggak lengkap. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Diam dulu. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Siapa roh itu? Ya itulah roh yang diutus oleh Tuhan, malaikat. Siapa roh itu? Roh siapa itu? Roh apa? Roh itu artinya malaikat. Dia tuh utusan Tuhan. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersiapkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat. Halo, mana ini? Kok diam? Mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya bangun dan berangkat bersama mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisera. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya. Ketika Petrus menyambut dan tersungkur di depan kaki Petrus, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan saya bercakap, di mana Petrus di sini memakan makanan itu? Setidaknya ada perintah Tuhan, jangan kau berkata apa yang dikatakan. Kan bilang tadi di ayat berapa itu? Ayat 14. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kan sudah dikatakan. Nah, sekarang di mana di situ berkaki 4 itu adalah babi? Loh, berbagai kan itu dilihat Petrus ada berbagai macam berkaki 4 di situ. Ya, kalau kamu pikir pakai bahasa Indonesia, ada binatang berbagai kaki 4 itu apa aja? Coba. Ada Ngeri ya. Inilah ada mereka ya. kambing, Gini loh, ada domba, di sini dikatakan, ada rusa. di sini dikatakan tidak Coba. ada babi, mereka harus membuat ada. Di Pikir sini dong. tidak ada anjing, mereka harus membuat ada. Inilah cara mereka untuk menghalalkan. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sekarang Akhil. pertanyaan makanya saya si Petrus Tuhan kan yang berkata, memberitahukan
Loh, Tuhan yang memberitahukan kepada Petrus ini Tuhan siapa? coba lihat. Petrus saja langsung berkata. Diberkati kau Bang Akil, diberkati Bang kau. Akil, Masya Allah, Diberkati kau Bang berkati. Akil. Tuhan yang datang kepada Petrus ini Tuhan siapa? Itu malaikat tadi kan roh dibilang. Loh, katanya yang dikatakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, yang mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini siapa yang ngomong? Ini kan utusan Allah dia. Roh itu menyatakan apa yang dinyatakan Allah, jangan kau bilang haram. Oh, berarti bukan Tuhan yang mengatakan halal. Dia perantara, jadi juru bicara Allah. Roh itu menjadi juru bicara Allah. Sekarang saya tanya, di mana di sini malaikat? Loh, tadi kan kau sudah panjang lebar situ ada kata malaikat Tuhan tadi kau Di baca mana? itu. Kita baca ya. Ada. Dan sesuatu Ada. yang menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 ini kira-kira. Pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kuasa ilahi ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis makanan. Kaki empat, binatang berjalan cinta. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh yang datang kepada dia. Di mana tulisan roh? Baca bawahnya. Tidak ada, di bawahnya itu beda. Katanya roh mengutus, itu roh akan mengutus 3 orang. Itu hanya mengomongkan itu. Tadi udah saya baca, capek saya baca. Nah, pada waktu makanan itu diturunkan, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, suara siapa ini? Dia berkata, tidak Tuhan. Iya. Suara siapa? Suara Petrus berkata kepada yang memberitahu bahwa Ya, yang Petrus. memberitahu ini disuruh bangun dan sembelilah ini suara siapa? Itu roh yang akan memberitahu bahwa ada perantara. Di mana rohnya? Di mana tertulis roh? Astaga. Astaga. Ini Ah. tuh lihat nanti ayat 19 itulah. Loh. Dan ketika Petrus sedang Kalau berpikir kau bilang tentang 19, penglihatan dan itu, ketika Petrus berkatalah sudah roh. tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Ada itu. 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Roh itu itulah. cuma memberitahu ada 3 orang yang mencari Petrus. Sementara yang katakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Jadi yang berdialog dengan Petrus itu dari tadi adalah roh. Di mana tertulis roh? Itulah kamu memang baca Alkitab, kamu dulu katanya mantan. Saya bertanya, Gini. saya baca dari Hello. atas, Ngerti. tidak ada roh. Jadi siapa yang ngomong bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanan dan Berapa makanlah? Esen? Roh siapa ini? Roh apa ini? Mau kasih tambahan ke Esen? Roh siapa ini? Roh siapa ini? Ini nggak paham dari tadi. Saya baca lagi ya. Dari 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Nah, dengarkanlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh utusan Tuhan. Di mana Juru tertulis bicara roh? Tuhan. Ini roh utusan Tuhan atau Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Iya, itu utusan Tuhan, roh. Oke, kalau utusan Tuhan saya terima dulu walaupun tidak tertulis. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, gimana itu? Utusan Tuhan, kenapa dia katakan Tuhan? Iya, tidak Tuhan. Dengan kegablulanmu ya. Mama saya Kalau kau mengatakan ini adalah utusan Tuhan, kenapa Petrus menjawab? Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan.
Tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayo. Iya. Ini roh Tuhan apa bukan atau utusan Tuhan? Loh, Halo. roh Tuhan itu bagaimana sih? Kalian nggak paham juga? Roh Tuhan berarti utusan Tuhan. Ya, hello. Bapak. Begini. Sebentar. Jangan dulu ada yang masuk. Kalau kau masuk udah gabrul lagi. Saya bertanya, kau bilang katanya tadi, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini katanya adalah omongan roh. Roh siapa? Roh utusan Tuhan, bukan roh Tuhan kan? Nggak ngerti juga sih dari tadi. Pusing. Iya. Saya bertanya lagi. Coba baca kalau Saya bertanya lagi. kau baca situ bangunlah ya. hai Petrus, sembelilah Hurufnya dan makanlah. Ini yang Huruf ngomong kapitalnya siapa? itu huruf besar. Baca di situ huruf kapitalnya huruf besar roh. Yang mana? Oke, saya tunjukkan ini. Huruf kapitalnya aja huruf besar. Masya Allah, barakallahu fikum, Sekarang istrimu ya, belum Masya Allah. anakmu ya, Bang Akil. Nampak kali kok kayak tiada anak kau. Yang mau kali anakmu Masya Allah, berkati, barakallahu fikum. anakku. Nah, sekarang saya tanya, nih dari 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong bangunlah Petrus? Ya itulah roh Allah itu. Roh Allah apa utusan? Iya. Dia kan kamu nggak tahu waktu Tuhan Allah akan pergi ke surga apa yang dikatakan Allah. Saya bertanya, roh Allah apa utusan? Tadi pertama Dia kan- kau bilang utusan, sekarang Ya, roh iya kan- Allah gimana nya kau? Loh, dia kan diutus aku akan memberikan seorang penolong. Itulah dia utusan Allah itu. Oh, berarti bukan Allah ya? Loh. Bapa bukan anak, bukan roh Allah, tapi dia itu satu hakikat gitu. Gimana sih? Begini. Makanya Hello. boleh saya coba. Aduh. Sekarang roh penolong. Sebentar roh Paling kudus. bambu. kamu nggak ngerti arti. Oke. Kalian selalu menyatakan. Jen. Oke. Sabar. Kau menyatakan Sakit selalu. kepala si Rohmi. Ya. Mana ada si Rohmin? Sabar. Dokter. Di mana Kau menyatakan. aku? Kalian selalu menyatakan kayak Yesus adalah utusan, ini adalah utusan. Saya Hello. kasih tahu ya, ini Begini ya. Enggak. Sudah kamu dua. Kamu dua sudah bercakap tentang saya kasih dia ayat ini yang berkata Yesus adalah cuma bilang utusan aja nih. Lari ke situ. Loh. Roh siapa yang datang kepada Petrus yang menyuruh bangunlah Petrus, sembelilah katanya dan makanlah. Siapa yang ngomong? Ya itu roh Allah sama itu. Ya dia itu hakikatnya sama. Ya hakikatnya Allah juga. Berkat. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat selalu, berkah selalu, Baru ini berkah selalu. kau mau pemberkatan buat anakmu ya Bang ya. Baru ini kau ya. Kau selalu bilang pasti jadi Yesus adalah Apa utusan. dia bilang, woi? Itu aku udah ngertinya. Kalau kalian tuh selalu menjawab ini utusan, itu utusan, itu dua. Apa dia curhat? Ya, saya jawab ya. Kalian kalau misalnya nggak terima kalau perkataan utusan-utusan itu beda diutus sama utusan ya. Nih,
Yohanes 6 ayat Barakallahu fikum, 29. barakallahu fikum, Bang. Lari lagi ke Yohanes. Saya Yohanes 6. bertanya, bukan Ya, utusan. saya kasih tahu ya. Misalnya ini. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya sebagai apa? Percaya kepada Yesus. Ya sebagai apa? Loh, kepada Dia. Kamu waktu dia Percaya dibaptis, kepada Yesus sebagai apa? ya kepada Allah. Inilah kamu nggak tahu waktu dia dibaptis. Oh, ini mah udah kena LCD-nya, Kak. Udah kena LCD-nya. Nah, Nggak itu tahu waktu dia mana-mana. dibaptis. Kamu mempercayai Yesus sebagai apa? Iya, Dialah Bang Aki. Allah, Terima kasih, Allah itu Bang Aki. sendiri. Barakallah, Bang Aki, sehat selalu. Percaya Yesus sebagai apa? Yesus adalah Allah. Satu Coba baca Ibrani- baik-baik lagi tadi, Bang. Baca baik-baik lagi. Coba. apa? Yang Yohanes 6 ayat 29 Iya, itu. coba baca baik-baik. Baca baik-baik. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah, Barakallahu fikum, barakallahu fikum. yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi hendaklah kamu Nah, percaya mempercayai kepada Yesus Dia. sebagai apa? Ya, percaya kepada Dia yang Sebagai telah apa? diutus. Ya, sebagai Allah Yang diutus. yang telah diutus Allah, Nah, mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Dia kan anak Allah. Kamu nggak tahu dia anak Allah. Dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Yohanes 10 ayat 33. Ini makanya kalian nggak pernah baca Alkitab. Kalian bongkar-bangkir Alkitab tapi nggak baca Alkitab. Nih. Ya, Ada Botrix. nih ya. Yohanes 10 ayat 33. Ini dia berkata, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamai dirimu dengan Allah. Pertanyaan ketiga. saya, adakah data bisa yang ditunjukkan Bang Georgia bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Itu dia, karena dia Mana? menyatakan dirinya akulah anak Allah. Makanya Ya dia di mau mana? Tulisannya akulah anak Allah mana? itu tadi dia Mana? mau dilempari sama dengan orang Yahudi itu karena dia Yang menyatakan mengatakan anak itu Allah. siapa? Yang mengatakan itu orang Yahudi. Kau menyamakan dirimu dengan Allah. Dia karena mengatakan, pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya anak Allah? aduh, nggak baca Alkitab juga ini orang. Di mana? Sekarang kutanya, kenapa orang Yahudi mau melempar Yesus? Karena dia mengakui dirinya adalah anak Allah. Di mana pengakuan Yesus kalau dirinya adalah anak Allah? Jadi orang Yahudi itu emosi. Kenapa dia menyamai dirinya anak Allah? Jadi dia Oke, tadi kau buka di dalam Yohanes dulu ya. Oke, kau yang buka data itu ya. Tertampol. Gerga. Sebentar. Bolehkah saya bercakap Sebentar Bang, dia tidak apa Bang. Begini Bang, sebentar ya. Nah ini perikopnya gembala yang baik. Nah, tadi dia buka di 33 kan? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Yesus menjawab dari nomor 25 kita baca. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Yang poin yang harus kamu camkan nomor 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus. Makanya baru mereka yang nomor 31 kau baca. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Yaitu apa? Tanda-tanda mukjizat salah satunya. Nah, pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, sekarang di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Tidak ada. Karena di dalam 29 Yesus sudah menegaskan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Itu poinnya. Tapi apa katanya memang? Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena dikatakan Yesus di luar dari Bani Israel adalah anjing. Kamu pikir arti dari ayat Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apa ini ya? Lebih besar daripada 29. siapapun. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaan saya, kata siapapun apakah termasuk dengan Yesus? Kamu tahu itu? Apakah arti itu adalah jabatan? Kamu pikir itu jabatan? Kok jabatan? Lalu kamu bilang, Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan Ya, seorang itu pun Yesus mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar daripada segalanya. tidak. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Bapa adalah Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Ya, Berarti yang dilahirkan Bunda Maria adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. bukan. Beda. Jadi Karena Allah Bapa yang menciptakan langit dengan bumi beda dengan Allah Bapa yang Yesus. Oh, berarti kan Anda belum paham. Sang Bapa, di dalam diri Sang Bapa ada firman dan ada rohnya. Dan turunlah Sang firman itu mengambil rupa Kan manusia. udah kemana-mana ini kan sebenarnya. Itulah dia. Kita ikuti. Itulah. Dari Beda. makanan yang turun, dia tidak bisa jelaskan itu roh siapa. Itu siapa yang ngomong? Nggak apa-apa, lari ke Yohanes tentang utusan. Hello. Bolehkah Ya, saya ngomong Yohanes, sekejap ini? Beda. Yohanes 10:29 sudah Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Poinnya sudah dapat. Dia mengasih tahu bahwa Bapa itu lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus. Yesus tidak termasuk besar karena Bapaknya yang lebih besar. Nah, lari lagi dia ke firman. Silakan firman. Awas kok itu firmannya. Gara-gara si adalah- firman ini jadi gampang semua Kristen ini. Gara-gara si firman. Firman itu adalah logika Allah. Waduh. Logos. Itu jadi teringat lagu lah Bang. Aduh ya Allah ya Lagunya Karim. Agnes Monica. Cinta ini. Kadang-kadang logika. Ternyata yang punya Saya mau terangkan. adalah Bapa. Saya mau terangkan, kalau misalnya Anda belum paham, dari Ya. hari-hari penciptaan aja udah diterangkan, ya.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ ada kata Allah. Ya. Allah menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Nah, sabar, itu baru pada mulanya Allah, ada kata Allah ya. Itulah Allah Bapa. Ya, Kenapa Allah saya menciptakan langit dan bumi dengan cara Sabar, apa? belum selesai. Saya bacakan 1 Korintus 8 ayat 6. Tunggu dulu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Biar kamu tahu, kan tadi kamu bilang Bunda Maria melahirkan Bapa, bukan? Makanya saya kasih tahu. Kan kau mengatakan bahwa di dalam diri Bapa itu ada firman, betul nggak? Iya, Nah, sekarang Bapa menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? dengan berfirman. Oke. Kejadian 1 nomor 3 dibaca. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu dia. Maka, jadi terang itu jadi nggak? Jadi, Nah, terang itu jadi dari mana? dengan firman Allah. Berarti dari firman ya? Iya, Oke, sekarang di dalam Yohanes 1 nomor 14, bacakan. sang firman itu berubah jadi manusia. Nah, manusia itu jadi dari mana? Loh, itu adalah Roh Kudus yang hadir dalam rahim Maria. Aduh, Baca Yohanes 1 Bagi saya nomor cakap nih. 14. Boleh kalau bagi saya cakap Firman nih. itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana? Dia punya tuh kucak kecil, dia punya itu. Ngomong apa toh, Le? Diam dulu, Le. Apa dibilang si Heksen? Saya Itu nih mau sang firman yang mau- berinkarnasi mengambil rupa menjadi manusia. Jadi di dalam perjanjian lama firman itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berarti firman itu berinkarnasi menjadi terang, betul nggak? Bukan terangnya. Firman. aduh, mama sayangnya. Terang Saya itu mengikuti kamu. Firman Terang itu itu telah ciptaan. menjadi manusia. Firman Terang itu itu- berinkarnasi menjadi manusia. Terang itu Berfirmanlah ciptaan. Tuhan, jadilah terang. Berarti firman itu berinkarnasi menjadi terang. Betul? maaf ya. Terang itu Maaf. ciptaan dan pencipta itu adalah Ah. Bapa dan firman-Nya dia menciptakan. Oke, sekarang Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana? Manusia semua diciptakan dari firman-Nya, firman Bapa. Dari hari pertama sampai hari ke-6 semua dari firman Allah. Nah, sekarang apa bedanya Yesus dengan terang? Oh, akulah terang dunia. Kau berkata demikian? Benar. Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Tuhan melihat, Elohim melihat terang itu baik, dipisahkanlah dari gelap, dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Bukan Iya. terang Elohim, lain itu. Saya pertanyakan, firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia, apa bedanya? Firman yang menjadi apa? Firman yang telah menjadi terang dengan firman yang telah menjadi manusia, apa bedanya? Firman menjadi terang dan Udah, firman menjadi pecah kepala, pecah manusia. Firman yang menjadi terang dan firman menjadi manusia. Pingsan. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Terang itu jadi kan? Kamu nggak tahu, firman itu langit. Aduh. Firman lagi langit. Tapi itu yang pertama kali terang itu memisahkan kita dari gelap. Itu langit itu cakrawala nanti hari kedua. Sudah mabuk. Maaf, salah ucap aja. Pingsan, diriku pingsan, pingsan ya Allah. Salah ucap aja. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang Ya. itu jadi. Iya. Ya kan? Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia? Firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus. Saya tidak tanya sang. Apa bedanya firman yang menjadi manusia dengan firman yang menjadi terang? Apa bedanya? Karena sama-sama dari firman. Firman itu
yang menciptakan segala sesuatu adalah pikiran Allah. Kalau firman yang turun ke dunia adalah sang penebus. Jadi Udah waktu, kena ini mah LCD-nya. jadi waktu Elohim, Tuhan Bapa menciptakan manusia, dia nggak berpikir dulu. Ada apa? Berpikir Dia nggak maksudnya? berpikir. Itu logika lah. Kau mau mengatakan firman yang menjadi manusia itu dari pikiran Allah. Sementara Iya. firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus, betul kan? Iya. Nah, Mengambil- ketika Tuhan mengambil menciptakan pasarnya. manusia, dia nggak berpikir. Siapa yang bilang Tuhan tidak bisa berpikir? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Jawab kan, kau yang mengatakan Georga, firman yang menjadi terang itu hasil dari pikiran Allah. Sementara firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus. Makanya saya tanya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu tidak berpikir, tidak dipakai pikirannya. Dapat telepon dia dari bom-bom kan? Alarm itu. Disuruh turun. Turun kau. Sabar, Turun kau itu katanya. alarm saya. Siapa yang nelpon, bro? Bro, Oh, bro nelpon. maaf ya. Hati-hati Disuruh kamu menghujat roh kudus. Saya tanya roh kok. Roh apa? Loh iya, itu dosa yang tidak terampuni. Enggak. Hati-hati. Jadi kalau menghujat Yesus terampuni. Aku tidak tahu ya, nanti kau Menghujat Biar Roh kita- Kudus tidak diampuni. Lebih tinggi Roh Kudus apa roh? Roh Kudus apa Roh Kudus? Roh Kudus apa Yesus? baca di Lukas 12 ayat 10. Iya, saya Baca. tanya, lebih tinggi Roh Kudus apa Yesus? Ya aku baca aja di situ. Ananias dan Safira itu lihat. Itu Kenapa bohongan itu. Bohongan itu. Itu Ananias dan Safira dia berdusta. Oh, jadi kalau menghujat Roh Kudus, Nah itu dia. Dia lakukan. oh oke. Roh Kudus, oke. Itu dia. Ampunkan Itu saya dampaknya. Roh Kudus, sebab saya dulu pernah memanggilmu dengan kata sikarabarabarabara. Ya. Makanya aku bilang, maaf ya, aku jujur aja kayak dulu si almarhum Yahya Wahuni. Curhat. Itu bohong. Curhat. Itu tipu apa? Udah Kak, bohong. Roh Kudus tuh yang ada di dalam hidung ya? Roh Kudus tuh yang ada di dalam hidung. Timoteus. Teos, beda. Iya, kalian nggak pahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Sehat selalu. Jadi gimana ini masalah firman ini? Enggak tahu. Capek kali. Udah, Ayo itu dilanjut kemana? kejadian. Kita dulu ya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dan ada dosa yang bisa diampuni, itu aja. Jadi kalau menghujat Yesus diampuni. Barakallahu fikum. Menghujat Yesus diampuni. Ya, buktinya Yesus mengampuni mereka. Kamu lihat, Oke. penjahat. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni karena Roh Kudus tidak bisa ngomong kan? Lihat si Petrus. Lihat si Petrus. Roh bisa mengampuni. Roh Lihat si tidak bisa Petrus. ngomong. Roh tidak bisa melihat. Betul. Lihat si Petrus. Malah yang di Bagaimana atas saya mungkin bunda. mengatakan saya menghujat Roh Kudus? Roh Sabar. Kudus tidak akan mengampuni dosa saya, sementara Roh Kudus saja tidak bisa dilihat. Sabar, saya kasih tahu Melayang-layang ya. di atas langit dia. Saya Melayang-layang. kasih tahu. Si Petrus, dia tahu Melayang-layang dia di atas berdosa. air. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali karena dosanya dan dia bertobat. Akhirnya yang mengutuk dia Roh Kudus. Tidak, tapi dia menyesal. Tapi dia menyesal dan dia berdoa, dan bertobat. Berbeda dengan si Yudas. Dia menyesal tapi dia menggantung diri. Itu dia. Ya. Itu dia. Terus? Berbeda kan dengan Ananias dan Safira. Itu dia. Ananias kenapa? Itu dia. Kita dengerin dia curhat lah. Ini ada yang live YouTube gak sih? Makanya Ada. Oh, ada. Jadi Yohanes, Oh, ada. matinya gimana? Yohanes si Pembaptis. Iya. Itu kan dia dibodoh-bodohin itu si istrinya Herodias itu. Iya, dia matinya bagaimana?
dipenggal kepalanya. Oh, jadi kalau Maaf, Paulus, banjir malam ini. Paulus bagaimana? Sama. Mengenaskan semua ya ternyata ya. Yang Ya. cerita di dalam buku Desi. Loh, kenapa? Mengenaskan loh. Ngeri kali. Semua Terhormat. semua Sahabat-sahabat Nabi baginda Rasulullah. Matinya terhormat. enggak apa-apa. Ada Kita yang pun mati ketika berjihad. Ini dipenggal. walaupun kita mengalami persoalan dalam hidup ini, kita harus tetap mengucap syukur. Lah kak, aneh kak, Oten tuh kak, Tuhannya mati, Tuhannya mati, ya kan sahabatnya mengenaskan, mereka nggak sedih, tapi kalau anjingnya mati mereka nangis kak, coba tanya. Tapi kita bukannya kan, kalau Kau tuh aneh. katanya hidupnya akan kekal nggak mati. tapi kita kan memperoleh hidup yang kekal dengan percaya kepada tapi Tuhan kok mati Yesus. mengenaskan lagi. Gimana tuh? Ini kita ngomong ini udah apa ya? Memang kita lagi ngomong di kedai kopi nih Ya sebenarnya. emang bener, Jadi masuk semua. masuk semua, iya. Dikira- Tuhannya mati dia kagak sedih, kalau anjingnya mati dia nangis, aneh Oten tuh ada. Iya. Udah lanjutin lah. Buat apa kan hidup ini hanya sementara. Iya. Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Iya. Kita nggak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia nggak bawa nasi, nggak bawa nggak harta, nggak kadang bawa Iya, apa. jadi kalau kau pulang, kalau kau mati, yang menurut kau bawa apa kalau mati? Ini nggak bawa juga apa-apa, iya kan? Jadi Kebaikan yang kamu lakukan di dunia ini tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan kamu. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. bukan karena kebaikan kita dihitung untuk masuk ke surga. Jadi karena apa? Iman kita dan hati kita untuk memelihara iman kita percaya kepada Dia. Karena kita sudah Pada diselamatkan. siapa? Iman percaya kepada Kita di- siapa? Kepada Yesus Kristus. Sebagai apa? Kita kan ditebus dengan darah. Saya Darahnya tanya, yang kudus. iman percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Oke, di mana Yesus menjanjikan percaya kepada Dia sebagai Tuhan akan kekal di surga? Satu aja bang, pakai data bang, please bang. Satu aja pakai data. Waktu dia dibaptis kan nggak tahu ada suara dari surga. Saya bertanya, Yesus Yohanes 3 menjanjikan ayat hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, silakan baca. Yohanes 3 ayat 16. Ya baca. Yohanes 3 ayat 16. Ya baca. Ini suara Bapa ini. Anjay, suara bapak katanya. Ya, Ngeri kali. waktu Yesus dibaptis. Ini dia. Wah, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mempercayai Yesus sebagai apa? Kata Bapak. Percaya kepadanya tidak binasa, itu aja. Iya, mempercayai Yesus sebagai apa? Kata Bapak itu ya, kata Bapak. Inilah anakku yang kukasih. Berarti anak Tuhan lah itu ya. Kalau Bapak yang berbicara berarti anak Bapak. Oh, jadi Allah. anak Tuhan, anak kandungnya, Iya. anak kandungnya. Bukan istilah Tuhan itu beranak, bukan. Oh, Tuhan tidak beranak. Bukan, Tuhan tidak bisa beranak. Kau jangan istilah sistem reproduksi itu bukan. kenapa? Nggak ada istilah Kenapa Kak Nora yang dimarahin? Kau yang ngomong, kau yang nyalahin Kak Nora, lucu kau ini. Arti anak Allah itu Insyaallah, barakallahu gini fikum. loh. Barakallahu fikum. Arti gini lah. Begini ya. Kalau dibilang ngerti nggak? Kalau anak presiden, Barakallahu fikum. Teman-teman presiden sehat nggak? selalu. Oke, lanjutkan aja, lanjutkan. Cerita anak angkat lah ya, anak angkat atau Kalau anak urus atau gimana? coba anak presiden nggak namanya? Anak presiden kan Iya kan? anaknya memang memang Bukan. Kalau anak bupati nggak? Nah, Bukan. kalau anak wali kota nggak? Bukan. Bukanlah. Bukan. Berarti Bapak Tuhan, anaknya juga bukan Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya anak monyet nggak? Ya kau monyetnya kan? Nah, kalau anak kambing nggak? Nah, begitu juga. Berarti kalau anak Allah, berarti dia Allah, gitu. Dengerin dulu, Anak manusia. dengerin dulu. Gini caranya. Gini ya.
kan bapak dan ibu, monyet ya, monyet itu perempuan dan betina, kan ibu dan bapak ya. Ketika dia melahirkan anaknya, apakah dia bapak juga? Kan enggak. Georga, apakah dia bapak juga yang dikandung itu? Betina masa bapak ya kan? Kalau betina ya, ya kira-kira. Apa? Betina. Hakikatnya itu Allah. Gini, presiden, anaknya presiden itu bukan presiden, sama-sama manusia. Dengar dulu, sama-sama manusia, dia presiden. Contoh Prabowo punya anak. Ya, Asik. saya tadi kan anak presiden nggak? Enggak lah. Oke, saya tunjukkan ya data nih. Lanjut dulu. Anak Ya. wali kota nggak? Pakai data diam dulu. Itu dia. Kita mati. Nah, terus siap-siap ya. Nih pakai data nih. Oke, pakai data ya. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita lihat anak tunggal ini. Ternyata di sini dikatakan tunggal, dari jenisnya hanya digunakan untuk anak-anak laki-laki atau perempuan yang tunggal, dilihat dalam hubungan dengan orang tua mereka, digunakan untuk Kristus menunjukkan anak tunggal yang diperanakan. Diperanakan. Berarti orang tua kandungnya Yesus salah dong. Mana itu kamu ambil? Udah. Diperanakan. Their parents, daughter, sons. Bahaya nih, banyak mualaf ini, Pak. Banjir mualaf ini. Dia bilang katanya bukan berarti kayak yang apa, bukan kayak bapak beranak, ternyata diperanakan. Terserah kamu kalau berkata demikian. Ini data. Itu Bibel Abang, Bang. Nggak ada tertulis di Alkitab begitu. Loh, itu Babel, kamu berbahasa apa? berbahasa Indonesia tuh. Diterjemahkan LAI dari bahasa apa? Septuaginta. Septuaginta. Kenapa Septuaginta ada namanya bahasa? Bahasa apa? Dari bahasa Yunani pertama. Nah, sekarang yang saya keluarkan ini kan bahasa Greek Yunani. Ya. Nggak mau. Ya. Ya apa? Ya. Ya, udah. Kalian terserah aja lah. Kalau memang nggak, bukan. Udah pingsan. Itu kan dalam rahim. Kalau anak Allah diperanakan di mana dia? Kalau anak manusia kan dalam rahim ibunya. Kalau anak Allah itu di mana? Dari mana dia? Anda tidak mengerti. Bang Bejo nggak mengerti. Bang Bejo yang salah. Itu bukan hasil Nggak akan dari mengerti sistem Bang Bejo. Bang Bejo nggak akan mengerti, soalnya belum dapat Roh Kudus. Kan masalah diperanakan. Diperanakan kalau manusia. Saya bisa kasih tahu ya, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Gue kagak menghujat. Aneh loh. Mereka lebih memuliakan Roh Kudus, sementara Roh Kudusnya berupa burung merpati. Iya. Jadi kalau ada burung merpati nampak kalian, jangan kalian lempar, jangan kalian buru, jangan kalian hujat. Ya, bahaya. Ngam Roh Kudusnya. Marah itu. Marah. Waktu dibaptis di sungai Yordan kan, burung merpati yang itu kan? Yang tertulis sudah ada juga. Bagaimana Ananias dan Safira itu, coba bayangkan. Sekarang ku tanya sama kau ya, ku terimalah ini ya. Ini Bapak ngomong, inilah anak yang ku kasihi. Apakah orang-orang yang pada waktu di Sungai Yordan itu mendengar suara Bapak? Loh, mereka mendengar. Oke, sekarang pertanyaannya. Yesus, berarti kontradiksi ya, dengan pernyataan Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat.
Ya, karena dia adalah roh. Pertanyaan saya, suara yang pada waktu mengomongkan inilah anak yang kukasih didengar nggak oleh semua orang? Itu berteofani namanya. Saya tanya, didengar nggak oleh semua orang? Coba kutanya kamu. Kamu Nabi Musa Inilah anak yang kukasihi. Sabar. Kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya, didengar semua orang atau tidak? sabar. Kalau gitu Nabi Musa bagaimana bertemu dengan Saya bertanya, didengar semua orang atau tidak? didengar? Oke, kenapa berkontradiksi tidak sesuai dengan yang dikatakan Yesus? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya juga tidak bisa kau lihat. Jadi suara siapa yang ngomong inilah anak yang kukasihi? Bisa didengar semua orang. Ada tertulis di Alkitab. Di Matius 5 ayat 8. Ini makanya kalian cuma baca tapi nggak hafal. Saya bertanya loh, Bapak mengatakan inilah anak yang kukasihi. Pada waktu ada pembaptisan di Sungai Yordan, didengar semua orang nggak? Kata kau didengar. Ya, ini berarti dia. berkontradiksi dengan omongan Yesus. Karena Yesus mengatakan Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak ada bisa yang mendengar, rupanya juga tidak bisa dilihat. Kok jadi kontradiksi? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya yang suci Sekarang begini, kau tadi bilang berbahagialah itu ya. Sekarang begini, apakah kamu percaya kalau seandainya Tuhan kamu tidak jadi manusia, tidak kelihatan, kamu percaya adanya Tuhan? Bagaimana kau bilang tidak ada Tuhan? Kau bisa Saya bernapas bertanya ini. dulu, seandainya Yesus tidak dilahirkan, apakah kamu percaya bahwa memang Tuhan itu ada? Tuhan pasti ada. Kita bisa bernapas karena dari Tuhan. Iya, seandainya Yesus tidak dilahirkan, apakah kamu masih percaya Tuhan itu ada? Maksudmu kalau aku tidak dilahirkan dari keyakinan yang berbeda gitu? Aduh, seandainya Yesus belum dilahirkan, tidak dilahirkan, apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan itu masih ada? Oh, maksudmu aku lahir sebelum Yesus ada gitu? Aduh, coba sama saya gini Bang. Yesus tuh anggap nggak ada nih. Abang percaya nggak adanya Tuhan? Iya, seandainya Yesus tidak dilahirkan Bunda Maria. Ya percayalah. Berarti tanpa adanya Yesus jadi Tuhan, kamu tetap percaya bahwa Bapa itu adalah Tuhan kan? Iya. Abraham, Musa. Nah, jadi kenapa kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Sementara tanpa kelahiran Yesus, kamu percaya bahwa adanya Tuhan. Loh. Dia sudah dinubuatkan. Capek ya. Dinubuatkan bahwa akan datang sang penebus, sang Mesias itu. Mesias itu Tuhan atau manusia? Dia sang Mesias itu dahulu orang-orang itu menyatakan sang Mesias itu seperti seorang raja. Jadi Mesias itu artinya manusia apa Tuhan? Dia datang sebagai sang penebus, tapi mereka memperkirakan arti sang Mesias itu yang diberkati, tapi mereka nggak terima orang Yahudi ini. Ternyata saya tidak tanya itu loh, panjang kali lah Keko Gorga. Karena sebab apa dikatakan Yesus? Percayalah walaupun kamu tidak melihatnya. Itu artinya apa? Tuhan itu harus dipercaya walaupun tidak berbentuk, tidak berwujud. Loh, kalau begitu kamu ngomong sama si Thomas. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Iya. Kaulah si Thomas. Iya, Kamu menginginkan Tuhan itu ada. Loh, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak Makanya melihat. saya tanya, sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhannya Musa? Itulah Yahweh. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus lahir, apakah Tuhannya Musa Yesus? Ya kan firman itu belum berbentuk menjadi manusia. Nah, oke. Siapa yang menubuatkan Tuhan itu akan lahir? Nabi Yesaya.
Hah? Apa? Nabi Yesaya. Yesaya menubuatkan akan adanya lahir Tuhan. Baca ya Yesaya 9 ayat 5. Oke, Yesaya 95 ya. Baru lagi. Iya. Iya, Otena agak unik nih, ini baru lagi nih. Oke, kita lihat ya. Suka-suka mereka jadinya. Iya, benar. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, yang mana Yesaya berapanya? 9 ayat 5. Jauh betul loh. 9 nomor 5 katanya kan? Iya, 9 nomor 5. Betul. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kok jauh betul larimu? Loh, tadi kata kau 95. Wah, asbun. Ini orang asbun asal bunyi aja kan. 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas Tuh, kamu baunya. bacanya pakai tab, makanya kamu kalau di tab. Sekarang saya tanya, kalau di di tab zaman itu kan, Yesaya Yesus sudah lahir. kalau di tab kan tulisannya ada garis miring. Iya, di zaman Yesaya sudah lahir. Loh, Yesus itu dari Tuhan dari awal, Alfa dan Omega. Saya bertanya sudah lahir belum? Ya dia sudah ada. Lahir Sebab belum? Lahir. seorang anak Telah lahir. Iya. Sudah lahir di zaman Yesaya, Yesus. berarti yang melahirkan Yesus di zaman Yesaya siapa? Telah lahir itu nubuat. Coplek. Nubuat itu artinya yang akan datang. Iya. Karena di sini telah, bukan akan. Kalau nubuat maunya dia bilang, sebab seorang anak akan lahir, berarti nubuatan. Ini katanya telah lahir, berarti sudah lahir. Sabar. Pertanyaan saya, siapa seorang ibu yang melahirkan Yesus di zaman Yesaya? Kalau Yesaya berkata akan lahir, berarti Tuhan belum ada. Iya benar. Karena adanya di abad 1, sementara Sabar. Yesaya di abad berapa? Padahal Tuhan dari dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya selalu ada. Yang Makanya menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan. Siapa namanya? Ya, waktu itu belum ada Yesus, dia masih Yahweh. Dia masih bersatu Makanya dengan, bilang sudah ada selama-lamanya. ya kan Bapa bersatu dengan Cari yang Roh lain dan deh, saya firman-Nya. Ya, udah bang, percuma bang, asli bang, abang capek. Ya, Kenapa? itu dilanjutin aja di kejadian. Tuhan abang istirahat, nah sama abang juga istirahat ya. Loh, Biar aja tahu. di atas. Oh, Biar nggak aja boleh di di atas. atas. Tarik Loh, yang lain. Aku heran Dapat deh. poinnya, Ntar, ya. aku mau Udah, tanya sama udah. kamu dulu. Burat, Ya udah abang istirahat aja kayak Tuhan abang istirahat di hari ke-7 ya. Istirahat. Bukan. Capek abang, capek. Aku mau tanya dulu. Jangan nanya. Abang jangan kan suruh istirahat dulu ini host. Kasihan. Mantan Istirahat. di mana? Iya Tuhan. Di mana dulu? Istirahat. Dulu bang. Nanti capek Istirahat lagi, aja ya. pingsan pula. Tuhan abang juga di hari ke-7 istirahat. Abang juga Makanlah dulu. makan dulu. Tenang. Makan dulu. Istirahat. Dang Maila ya. ho. Dang Maila ho. Padahal kok marah? Udah istirahat, saya nyuruh istirahat abang. Gak usah diturunkan. Dang Marsa kau. Dang Marsa kau. Yang Oke, halo Kiana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, muslim. Waalaikumsalam. Adong do buru-buru. Gimana bang, ada mau disampaikan? Haninmu loak. Buat Tidak beristirahat doh, alani otomi do. Maka tayo ko sa ito. Bahasa ho. Halo bang, Songoni. Kiana. Son dia do. Hodo mo bereng dah. Ho berdiskusi di son menunjukkan hodo lo akon do ho. Oh. Margabus. Pala bapak tahu lah. Udang goa. Bang pakai bahasa Indonesia, bang saya nggak ngerti. Mengamuk dia sama aku. Ngamuk. Katanya aku perempuan yang buat malu karena bermarga bata.
Dia bilang saya tukang buat malu orang Batak. Aku bilang kau lah yang malu di sini, bodoh kau. Iya, yang kuda dari tadi kau yang bergabus bawa Jangan berantem, jangan berantem. Jangan berantem. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Stepu. Muslim apa Kristen, Stepu? Saya Kristen bang. Saya sama juga sama Geo, Pak. Iya, oke. Gini bang, gini Kak Nora bagaimana bisa Anda paham apa yang dikatakan oleh Geo? Karena akal Anda kurang. Oh, coba yang abang kan akalnya banyak nih. Coba dijelasin tadi. Nih, saya pengen denger nih yang akalnya banyak nih. Coba. Iya, karena Tuhan abang siapa? Baru yang paling saya Stepu. Akal perempuan kan kurang. Iya. Ini kan akal abang kan banyak nih. Tuhan abang siapa? Sama Bang Temon, Bang Temon. Ini sok boleh sama saya dulu lah. Saya mau nguji nih yang akalnya banyak. Tuhan abang siapa? Kedua arah ya. Iya, Tuhan abang siapa? Mau 7 arah terserah abang lah. Alah. Apa dia bilang jaringan di? Jaringan. Abang sok-sokan naik ke atas nongtong. Nura sinyal abang pun nggak beres bang. Malum lah bang, namanya di gunung. Nggak usah curhat. Mana lah kita kok di gunung? Mana ketawa bang. Katakan orang gunung jangan naik. Kak Nora, Intinya signal bagus. sebentar ya Kak Nora, karena Kak Nora kalau kita banyak nanti Kakak Nora ceritakan pun bagaimana saya bisa nangkapinya karena di mana ini Bukhari ya 12:4. Ya, jangan masuk teman, jangan masuk ya. Oke sok. Di Bukhari mengatakan bahwa Nanti otaknya perempuan setengah kurang begitu. Kalau seandainya itu dikatakan kepada istrimu, apakah sebagai suatu penghinaan? Istri saya Kristen Kak. Istri saya Kristen. Seandainya. Diajarkan. Kalau kau mengatakan kepada istrimu, Kita bukan seandai Kak. suatu penghinaan. Kak, kita bukan seandai istri. Iya. Jangan pakai sandai. Penghinaan ketika dikatakan istri perempuan otaknya setengah, suatu penghinaan. Kakak Nora. Menurut kamu, yang baik hati, kalau perempuan Kakak dikatakan Nora yang baik hati. separuh, suatu penghinaan Sebentar tidak? dulu. Penghinaan tidak, itu aja dulu. Bukan penghinaan, itu di sini. Gimana mau saya? Saya nggak Itu bisa penghinaan ini. tidak. Masalahnya itu penghinaan Karena tidak. gini Kak Nora. Kalau Bukan, menurut saya biar enak kita kan bilang dari dua arah. Kalau menurut kamu, kalau ada perempuan dikatakan otak setengah, penghinaan tidak? Penghinaan, enggak? Saya bukan menghina, tapi Aduh, mengerti nggak? Beginilah bang, gimana ya? Karena kau jaringannya Al-Quran. jelek, kau nggak bisa menjabarkan terlalu panjang karena putus-putus. Saya pengen tahu aja, apakah ketika perempuan dikatakan otaknya setengah penghinaan atau tidak? Itu menurut kau dulu, menurut kau, jangan menurut saya, jangan menurut Bukhari. Menurut kamu? Oke, kalau kami Kak di Alkitab tidak seperti itu. Pernyataannya jadi perempuan. kalau perempuan dikatakan sepadan. penghinaan. Kami sepadan. Penghinaan. Perempuan itu Oke, saya sepadan. tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan ini. Bukan. Kalau Saya lebih bagus dikatakan otak separuh daripada Kalau di dikatakan perempuan. oleh si ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang ngomong anjing kepada perempuan Kanaan itu? Tolong jawab. Siapa ini? Ada jawab bang. mana ayat berapa? Siapa ini? Siapa Ayat yang ngomong berapa? ini? Kakak ayat berapa? Matius 15 Ayat nomor berapa, Kakak 26. Nora? Siapa yang mengatakan perempuan Kanaan itu anjing? Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan kepada perempuan Kanaan itu anjing? Lebih enak dikatakan perempuan otak setengah atau perempuan anjing. Kata perempuan ini apa? Kata perempuan itu benar Tuhan, namun Sebentar. anjing. Ayat berapa? Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakan Ayat kepada berapa? perempuan itu anjing? Coba jawab, siapa namanya ini? Kau baca. Matius itu bang. Saya udah baca. Bagaimana Anda Ya, bisa saya paham bertanya. karena Saya Anda bertanya. akalnya Saya kurang. bertanya, lebih bagus kamu membilangkan istrimu otak Begini. setengah atau istrimu anjing? Sebentar Kak. Sebentar saya ya. tidak mau penjelasan. Bagaimana bisa Anda paham Kamu apa kan yang mengutip di dalam Bukhari. Sebentar. Ketika perempuan dikatakan otak setengah, Iya, sebentar ya kan? dulu lah. Lebih baik dikatakan Sebentar, otak Kakak. setengah atau dikatakan Bisa. anjing? Begini, kita pakai waktu gimana? Pakai waktu Aduh, kita gimana? saya nggak perlu pakai Kita waktu. pakai waktu, Kak Nora. Kamu bagaimana mau pakai waktu sama saya, jaringanmu putus-putus. Saya minta kejujuran aja deh.
Ya, saya minta kejujuran. Makanya kenapa dikatakan otaknya perempuan itu separoh? Karena perempuan itu bukan seorang imam. Perempuan itu bukan sebagai tanggung jawab bagi keluarganya. Yang menjadi tanggung jawab itu adalah suaminya. Makanya akal pikir manusia, akal pikir perempuan tidak bisa disamakan dengan akal pikir laki-laki. Gitu loh. Kekuatan perempuan tidak bisa disamakan dengan kekuatan laki-laki. Makanya dalam Islam, kau diam dulu pemakan babi. Di dalam Islam, perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Saya tidak takut. Ya, saya tidak takut. Tidak dapat poin dari dia. Satu, dia katanya di gunung, jaringannya tidak bagus. Ya kan? Kedua, dia tidak mau jujur. Saya katakan, lebih baik istri kau dikatakan otak separoh atau anjing. Dia tidak mau jujur. Tidak mau jujur. Saya di sini butuh jujur gitu loh. Saya dikatakan otak separuh nggak masalah. Seperampat pun saja saya tidak masalah. Saya tidak masalah. Memang betul kok. Karena apa? Perempuan itu tidak pernah dikatakan menjadi imam. Perempuan itu makmun. Makanya dia tidak bisa ya. Pemikiran dia seperti laki-laki itu tidak bisa. Begitu, itu simpel sebenarnya. Ya, simpel sebenarnya jawaban dari situ. Makanya perempuan itu tidak layak seperti apa? Menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah laki-laki. Dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Betul, maksudnya. Gitu loh. Nah beda, di dalam Bible kau perempuan kau dihinakan kali dikatakan anjing. Kau nggak mau jujur sama saya kau? Begitu Georga, kau lebih senang kutanya dulu kau Georga. Kalau seandainya saya katakan istrimu otak separoh, lebih baik apa istrimu ku bilang anjing? Tahu kalau aku bisa jawab ya tadi itu. Saya tanya sama kau, lebih bagus dikatakan otak separoh atau anjing? Bukan otak separohnya itu. Hah? Itu perumpamaan itu. Apa perumpamaan? Iya. Itu Enggak. Perempuan dikatakan Bapak anjing. si Georgo mau bantu jadi di pihak kita katanya. Dia memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Oh jadi Tuhan memperumpamakan perempuan ini anjing. Bukan. Begini. Waktu kaget kamera sampai katanya. Dan begini ya. kepada anjing. Sabar. Itu perumpamaan saya terima. Jadi perumpamaan itu Yesus mengkiaskan perempuan Ya. itu adalah anjing gitu. Cara berdialognya Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan itu begini dia. Dia memohon, Tuhan, anak-anakku sedang sakit, tolonglah anakku. Terus Tuhan menggubris nggak? Yesus menggubris nggak? Dan Yesus menjawab. Yesus tidak menggubris pertama, baca dulu kau. Ya, tidak ada untuk makanan, tapi bilang remah-remahnya dimakan oleh anjing itu juga di rumah sama sekarang perempuan itu dikiaskan kepada Yesus sebagai apa? Ya, dibilang gitu, tapi dibilang imanmu. Sebagai apa ya? Seperti itu sebagai apa? Jawab. Iya, sama seperti ya, dia memang dibilang seperti anjing. 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 Oke. Nah, gitu dong jujur. Masa saya bilang begini? Badanmu besar Tuhan kami aja. Sabar. Tahu ya. Semakin kau bela Georga, semakin tertampol kau punya omongan. Itu perumpamaan. Oke, saya terima perumpamaan. Kamu tahu. Perumpamaan itu apakah Yesus mengkiaskan perempuan itu dengan anjing? Iya, karena Yesus mengatakan Bani Israel itu adalah anak-anak. Kiasannya tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak merujuk kepada Bani Israel dan melemparkannya kepada anjing. Kepada anjing siapa? Perempuan Kanaan itu dikatakan anjing. Pertanyaan saya, lebih bagus kamu dikatakan otak separoh atau dikatakan anjing? Jujur aja dulu itu. Dia melihat iman dari perempuan. Enggak, itu pertanyaannya George. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.